Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraj zaman ala ma'iz zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu Al-Tismiyyati wal Hadi wal Zaman wal Makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil manan. Al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada siang kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan pengabdian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah, menyambut insyaallah diresmikannya masjid besar ini, diresmikannya bangunan hasil rehab keempat ini tahun 2024 ini. Mari kita sejenak mengkaji tema yang ada kaitannya dengan keutamaan membangun masjid sebagai tarekah untuk terus memotivasi kepada kita dalam perjuangan dan berbagai usaha untuk memakmurkan masjid. Sedang jemaah yang berbahagia, salah satu ayat dalam Al-Quran yang relevan terkait hal ini antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Ini salah satu ayat yang terkait dengan semacam transaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan penggunaan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ayat ini menggambarkan salah satunya terkait tadi semacam bisnis dengan Allah melalui sedekah. Dalam hal ini dalam upaya membangun masjid yang tentu saja akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sedang jemaah yang berbahagia, pada Jumat sebelumnya juga sudah dibahas terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Maka kali ini khatib sengaja membahas hal lain yang banyak diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa kita tahu bersama masjid adalah tempat yang mulia dan selalu dimuliakan. Oleh karena itu, besarnya kemuliaan masjid, besar pula keutamaan orang yang membangunnya.
Disebutkan dalam hadis yang pertama, ini hadis yang paling populer diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Terkait ini, pada masa Utsman bin Affan sebagai khalifah sekitar tahun 30 Hijriah, khalifah membangun masjid yang dinamai Masjid Rasulullah SAW, yang menurut ukuran waktu itu super mega. Dan ini sempat mencuat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan tabi'in terhadap upaya yang dilakukan oleh khalifah. Lalu Utsman menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan hadis yang kedua, yaitu yang berbunyi man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal itu di surga. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 533. Jamaah rahimakumullah, kata Imam Nawawi terkait dengan penjelasan hadis ini, bahwa maksud akan dibangun baginya semisalnya di surga itu ada dua tafsiran. Yang pertama, bahwa Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut dengan bait atau rumah. Namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa bangunan atau suasana di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, la sami'at, oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya itu. Jadi ini misal tetapi sangat beda keutamaannya. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, bahwa keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Bagaimana kita tahu bahwa masjid adalah tadi tempat yang mulia dan dimuliakan. Ini dalam Syarah Sahih Muslim jilid 5 halaman 14. Sidang jemaah yang berbahagia, selanjutnya bahwa keutamaan membangun masjid bahkan tidak hanya berlaku untuk masjid yang besar dan superlux atau mega, tapi juga mencakup masjid-masjid yang katakanlah sederhana dan kecil sekalipun. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis ketiga berbunyi, man bana lillahi masjidan shogiron kana au kabiron banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, kecil ataupun besar, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dalam riwayat lain sebagai hadis keempat yang diambil dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abi Syaibah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, memakai redaksi man bana lillahi masjidan walau kamabkhasi qatatin bi baidiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, meskipun seukuran lubang tempat burung kotok bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 738. Para ahli hadis kemudian menjelaskan yang disebut dengan mabkhos kotoh
dalam hadis ini artinya adalah lubang yang dipakai burung untuk menaruh telurnya dan mengeram telur tersebut di tempat tersebut. Tentu ini tidak besar. Tetapi ada tafsiran terkait hadis ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bar jilid 1 halaman 545 menyatakan, man bana masjidan at-tankiri fihi disyuyu'i fayadhulu fihi al-kabir was-shaghir wa waqa'a fi riwayati Anas inda Tirmidzi shaghiran aw kabiran. Maksudnya dari siapa yang membangun masjid itu digunakan di sini isimnya isim nakirah yang dalam bahasa Arab artinya yang menunjukkan umum. Sehingga maksud hadis adalah siapa yang membangun masjid besar maupun masjid kecil, sederhana maupun lebih, tidak disebutkan spesifikasi dari masjid tersebut. Seperti hanya tadi ditegaskan pada hadis ketiga, yang disebut dengan sogiron atau kabiron. Lanjut penjelasan Ibnu Hajar bahwa yang diterangkan dalam hadis ini yang menyebut walaupun sebesar sarang burung, ini adalah bahasa hiperbolis dalam istilah bahasa, karena tidak mungkin tempat burung menaruh telur dan mengeramnya itu dijadikan tempat sholat, sangat mustahil. Jadi ini ada hanya perumpamaan saja. Sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual. Maksudnya bahwa siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian terkecil sekalipun dari yang dibutuhkan oleh masjid itu sebagai tambahan yang seumpama tadi besarnya sarang burung, umpama yang realnya adalah semacam saklar listrik atau lampu, itu kan sebesar sarang burung, atau mic audio dan lain-lain, atau batu bata atau kerikil dan sebagainya. Atau bisa jadi yang maksud adalah caranya, bahwa caranya untuk membangun masjid itu tidak hanya bentuknya yang kecil, tetapi caranya dilakukan secara berjamaah, seperti membangun masjid besar kita kali ini dengan rereongan berjamaah, dan setiap orang menyumbang, menginfakkan sebagian hartanya untuk membeli yang dibutuhkan secara bersama-sama. Dan itu mungkin saja tadinya ukurannya sebesar tempat burung bertelur, ini masuk pada istilah membangun masjid, karena pada akhirnya bentuknya tentu saja menjadi masjid yang utuh. Sidang jemaah yang berbahagia, karena itu semua insya Allah menjadi kebaikan, seperti keterangan hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimis sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu dari beberapa masjid, dalam satu masjid atau beberapa masjid, itu adalah rumah tempat turunnya rahmat Allah, seraya membaca dan bertadarus kitab Allah di dalamnya di antara mereka, dan itu tidak lain balasannya kecuali turun kepada mereka ketenangan dan dipenuhi rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang dekat di sisinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sidang jemaah yang berbahagia, dengan demikian insya Allah pahala besar membangun masjid tidak hanya untuk satu orang pembangun,
yang menyokong pendanaan secara total umpama, juga mencakup pembangunan masjid secara kolektif ataupun berjamaah. Itu artinya siapapun yang berkontribusi atas kokohnya bangunan masjid, ia mendapatkan keutamaan dibangunkannya rumah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkait penjelasan ini, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur berpendapat, lawis taroka jama'atun fi bina'i masjidin bunya likulli minhum baitun bil jannah kama law a'taqa jama'atun abdan fa inna kulla ya'tiku minan nar. Jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga, sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.